Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah-kisah gelap, perjanjian terlarang, dan rahasia dunia tak kasat mata terungkap satu persatu. Di sini, kita akan menyelami cerita tentang pesugihan, tumbal, dan makhluk yang tak seharusnya disentuh manusia. Cerita yang mungkin hanya dianggap mitos, namun bagi sebagian orang adalah kenyataan yang mengerikan. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kamu sendirian. Karena apa yang akan kamu dengar malam ini bisa saja mengikuti kamu pulang. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi yang menjulang seperti bayangan raksasa. Jalan tanah merah yang basah oleh sisa hujan semalam tampak licin dan sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan hewan liar dari dalam hutan yang menemani perjalanan Joko menuju sebuah desa yang bahkan tidak tercantum jelas di peta. Joko menghela napas panjang. Tas ransel lusuh tergantung di pundaknya, berisi sisa-sisa hidupnya yang tak banyak tersisa. Setelah usahanya bangkrut di kota, ia memilih pergi sejauh mungkin, meninggalkan kegagalan dan kenangan pahit. Ia tak menyangka langkahnya akan membawanya ke pedalaman Kalimantan, ke sebuah tempat yang bahkan orang kota jarang dengar namanya. Desa Karangireng, gumamnya pelan, membaca papan kayu tua yang sudah miring dan hampir lapuk. Tulisan itu hampir tak terbaca, tertutup lumut dan noda hitam. Angin berhembus pelan, membuat papan itu berderit panjang, seolah menyambut kedatangannya dengan suara yang tak bersahabat. Langkah Joko terasa berat saat ia memasuki desa itu. Rumah-rumah panggung berjajar tak beraturan. Kayu-kayunya tampak tua, sebagian sudah menghitam. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara tawa, tidak ada aktivitas seperti desa pada umumnya. Hanya beberapa orang tua yang duduk diam di teras rumah, menatap Joko dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Campuran antara curiga, takut, dan seolah menyimpan sesuatu. Joko mencoba tersenyum. "Permisi, Pak. Saya pendatang, mau cari tempat tinggal sementara," ucapnya pada seorang pria tua yang duduk di bangku bambu. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Joko lama, kemudian melirik ke arah hutan di belakang desa. Hutan itu tampak lebih gelap dibandingkan tempat lain meski matahari masih cukup tinggi. "Kamu datang sendiri?" tanya pria itu akhirnya, suaranya berat. "Iya, Pak." Pria itu menghela napas pelan. "Jarang ada orang datang ke sini, apalagi tinggal." Joko hanya tersenyum kecil. "Saya butuh tempat baru, Pak. Mau kerja apa saja." Beberapa warga lain mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil terdengar, namun tak jelas apa yang mereka katakan. Akhirnya pria tua itu berdiri. "Ikut saya, nanti saya bawa ke Pak Lurah." Joko mengangguk dan mengikuti langkah pria itu menyusuri desa. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin terasa aneh. Joko melihat beberapa pintu rumah dipasangi kain hitam. Ada juga rumah yang tampak kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Bahkan, di beberapa sudut, ia mencium bau anyir samar, seperti darah yang sudah lama mengering. Namun yang paling mengganggu adalah kesunyian. Tidak ada suara kehidupan, seolah desa ini hidup tapi tidak benar-benar hidup. Rumah Pak Lurah berdiri sedikit lebih besar dari yang lain, tapi tetap sederhana. Saat Joko masuk, seorang pria paruh-baya menyambutnya dengan wajah serius. "Nama kamu?" tanyanya singkat. "Joko, Pak." Pak Lurah mengangguk pelan, lalu mempersilakan duduk. Ia menatap Joko cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu boleh tinggal di sini. Ada rumah kosong di ujung desa." Joko merasa lega. "Terima kasih, Pak. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat," lanjut Pak Lurah dengan nada yang berubah lebih dalam. Joko menegakkan badan. "Apa itu, Pak?" Pak Lurah menatap lurus ke matanya. "Kalau malam Jumat Kliwon, jangan keluar rumah." Suasana tiba-tiba terasa dingin. Joko sedikit mengernyit. "Kenapa, Pak?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap ke arah hutan. "Di sini, ada sesuatu yang tidak boleh kamu lihat." Joko terdiam. Dalam benaknya, itu terdengar seperti cerita-cerita mistis yang sering ia dengar dari orang tua di kampung dulu. Tapi sebagai orang yang sudah lama hidup di kota, ia sulit mempercayainya. Begitu saja. "Maksudnya, makhluk gaib?" tanya Joko setengah ragu.
Pak Lurah tidak menjawab secara langsung. Ia hanya berkata pelan, "Anggap saja itu untuk keselamatanmu." Menjelang sore, Joko diantar ke rumah kosong yang dimaksud. Rumah itu berada di ujung desa, dekat dengan batas hutan. Letaknya agak terpencil, seolah sengaja dijauhkan dari rumah-rumah lain. Saat pintu dibuka, debu beterbangan, di dalamnya gelap dan pekap dengan perabot sederhana yang sudah lama tak terpakai. Ada ranjang kayu, meja kecil, dan lemari yang pintunya sedikit terbuka. Joko meletakkan tasnya dan mulai membersihkan seadanya. Meski sederhana, ia merasa cukup. Setidaknya ia punya tempat untuk memulai lagi. Namun saat matahari mulai tenggelam, suasana berubah, angin berhembus lebih dingin. Hutan di belakang rumahnya tampak seperti lautan hitam yang menelan cahaya. Suara-suara mulai terdengar, ranting patah, dedaunan bergesekan, dan sesuatu yang terdengar seperti bisikan. Joko mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk di ranjang. Tapi perasaannya tak tenang. Entah kenapa ia merasa diawasi. Malam semakin larut. Joko hampir tertidur ketika tiba-tiba Joko, suara itu sangat pelan, hampir seperti angin. Joko langsung terbangun. Ia menoleh ke arah jendela. Sunyi, tidak ada siapa-siapa. Ia menggeleng dan mencoba berpikir rasional. Cuma perasaan. Namun beberapa detik kemudian, Joko, kali ini lebih jelas. Dari arah hutan, jantung Joko berdegup kencang. Nafasnya memburu. Ia bangkit perlahan dan mendekati jendela. Tangannya gemetar saat membuka sedikit tirai. Gelap, sangat gelap. Namun di antara pepohonan, ia merasa melihat sesuatu bergerak, seperti bayangan yang melayang. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar. Cekikikan perempuan, tinggi, tipis, mengiris telinga. Joko langsung menutup jendela dengan keras dan mundur beberapa langkah. Tubuhnya dingin. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, ia mulai merasa bahwa peringatan Pak Lurah bukan sekadar omong kosong. Dan malam itu, Joko sadar. Ia mungkin sudah datang ke tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Pagi datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Joko terbangun dengan tubuh berkeringat, meski udara di dalam rumah terasa dingin. Nafasnya masih berat dan bayangan semalam belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Suara itu, tawa perempuan, yang melengking masih terngiang jelas di telinganya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup rapat. Cuma mimpi. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia berdiri dan melangkah mendekat, tangannya terhenti di udara. Di kaca jendela itu, ada bekas seperti goresan panjang. Tipis, tapi jelas. Seolah ada sesuatu yang pernah menggeseknya dari luar. Joko menelan ludah. Perlahan, ia membuka jendela sedikit. Hutan masih terlihat sama seperti kemarin, lebat, gelap, dan sunyi. Tapi entah kenapa pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada kehidupan. Seolah hutan itu mati. Joko memutuskan keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun saat ia berjalan melewati beberapa rumah warga, suasana terasa ganjil. Beberapa orang menutup pintu saat melihatnya, yang lain hanya menatap sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian bahkan buru-buru masuk ke dalam rumah ketika mata mereka bertemu. Kenapa sih? Gumam Joko kesal, ia merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Akhirnya, ia kembali menemui pria tua yang kemarin mengantarnya, Pak Wiryo. Pria itu sedang duduk di bawah pohon besar, mengunyah sesuatu sambil menatap kosong ke arah jalan. "Pak," sapa Joko. Pak Wiryo menoleh pelan. Matanya terlihat lebih sayu dibanding kemarin. "Kamu masih di sini?" ucapnya lirih. Joko mengernyit. "Maksudnya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia malah bertanya, "Semalam, kamu dengar sesuatu?" Joko terdiam sejenak. Ia ingin berbohong. Tapi entah kenapa tatapan pria itu membuatnya sulit menyembunyikan apapun. "Saya dengar suara, kayak orang manggil nama saya," jawabnya akhirnya. "Sama, suara ketawa." Pak Wiryo menunduk. Tangannya yang keriput terlihat sedikit gemetar. "Itu baru awal," katanya pelan. Joko merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Awal dari apa, Pak?" Pak Wiryo mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah Joko. "Jumat Kliwon. Tinggal 2 hari lagi." Siang itu, Joko mulai mencari tahu lebih banyak.
Ia menyadari bahwa seluruh desa seolah bersiap menghadapi sesuatu. Beberapa rumah dipasangi kain hitam di depan pintu. Ada yang menggantungkan daun-daun kering dan benda-benda aneh di jendela. Seorang pria bahkan terlihat menaburkan sesuatu seperti abu di sekitar rumahnya. Joko mencoba bertanya, tapi tak ada yang mau menjawab dengan jelas. Sampai akhirnya ia bertemu seorang nenek tua yang duduk sendirian di depan rumah Reyot. Nenek itu menatapnya tajam saat Joko mendekat. "Kamu pendatang?" ucapnya tanpa ditanya. "Iya, Nek, nama saya Joko." Nenek itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, seperti menyimpan rahasia. "Kamu belum tahu apa-apa ya?" Joko duduk di hadapannya. "Saya cuma dengar soal larangan keluar saat Jumat Kliwon. Sebenarnya, ada apa di desa ini?" Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia malah menatap ke arah hutan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Yang kamu dengar semalam, itu bukan manusia." Joko menahan napas. "Itu kuyang." Kata itu membuat suasana seolah semakin dingin. Joko pernah mendengar tentang kuyang, makhluk legenda dari Kalimantan. Kepala perempuan dengan organ tubuh yang terlepas, terbang mencari darah. Tapi ia tak pernah benar-benar percaya. "Ah, Nek, itu kan cuma cerita," ucap Joko mencoba tertawa. Nenek itu langsung menatap tajam. "Kalau cuma cerita, kenapa setiap Jumat Kliwon selalu ada yang hilang?" Joko terdiam. Nenek itu melanjutkan. Suaranya kini lebih dalam dan penuh tekanan. "Makhluk itu tidak hanya datang, dia mencari. Dan kalau sudah memanggil namamu, ia berhenti sejenak. Artinya kamu sudah ditandai." Sore mulai turun ketika Joko kembali ke rumahnya. Pikirannya kacau. Ia mencoba tetap berpikir logis. Semua ini terasa seperti sugesti massal. Mungkin saja warga desa terlalu percaya takhayul. Namun di sisi lain, pengalaman semalam terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam lebih dingin dari biasanya, dan ada bau amis yang samar. Joko mengernyit. Ia melangkah pelan ke arah ranjang, lalu tubuhnya membeku. Di atas lantai, tepat di samping ranjangnya, ada bekas seperti cairan merah gelap yang sudah mengering. Seperti darah. "Ini apa?" bisiknya. Pelan, tiba-tiba, "Joko!" Suara itu lagi. Kali ini lebih dekat, sangat dekat. Joko langsung menoleh ke arah jendela. Perlahan, tirai itu bergerak sendiri, padahal tidak ada angin. Dan di balik celah kecil itu, ia melihat sesuatu. Sepasang mata, pucat, menatap lurus ke arahnya. Joko mundur dengan napas terengah. Dan dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Digantikan suara tawa melengking yang kembali memecah kesunyian. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruangan, memegang sebatang kayu sebagai senjata seadanya. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Setiap bayangan terasa hidup, dan untuk pertama kalinya, Joko mulai menyesali keputusannya datang ke desa itu. Namun yang tidak ia sadari, semakin ia mencoba menjauh, semakin dekat sesuatu itu mendekat. Di luar rumah, di antara gelapnya hutan, sosok kuyang itu melayang perlahan, matanya merah menyala, dan bibirnya menyeringai. Joko, namanya kini bukan sekadar panggilan tapi target. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa Karangireng tampak kelam, seolah menelan sisa cahaya senja tanpa ampun. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang semakin kuat terasa di sekitar rumah. Joko di dalam rumah, Joko duduk bersandar di dinding kayu. Lampu minyak di sampingnya berkelip pelan. Cahayanya tak cukup untuk mengusir gelap yang terasa hidup di setiap sudut ruangan. Matanya sembab, tapi ia tak berani terpejam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan itu kembali muncul, mata pucat di balik jendela, dan suara yang memanggil namanya, "Joko." Ia langsung membuka mata lebar-lebar, sunyi. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar keras di telinga. "Aku nggak boleh takut. Ini pasti cuma perasaan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun kata-kata itu terasa kosong, karena jauh di dalam hatinya. Ia tahu sesuatu memang sedang mengincarnya. Waktu berjalan lambat. Malam semakin larut. Dan tepat saat jam menunjukkan tengah malam, meski tak ada jam di rumah itu, Joko bisa merasakannya.
Suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi total. Tidak ada suara serangga. Tidak ada hewan. Tidak ada apapun. Seolah seluruh alam menahan napas. Joko menegang. Instingnya mengatakan, sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, krek. Suara itu terdengar jelas. Dari atas, atap rumahnya. Joko menoleh perlahan ke langit-langit. Kayu, napasnya tertahan. Krek. Krek. Seperti ada sesuatu yang berjalan pelan. Menggesek permukaan atap, tubuh Joko mulai gemetar. Apa itu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu, hening. Beberapa detik berlalu. Sunyi yang mencekam. Dan tiba-tiba, gerek. Suara gesekan keras terdengar. Diikuti suara tawa kecil. Tawa perempuan. Tipis. Panjang. Mengiris, Joko langsung berdiri dengan tubuh kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah menancap di lantai. Perlahan, sangat perlahan. Ia mengangkat kepala, matanya menatap langit-langit. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu. Celah kecil di antara papan kayu atap mulai terbuka. Seolah ada sesuatu yang menekan dari atas. Kayu itu berderit, retak. Sedikit demi sedikit terbuka, dan dari celah itu, muncul sesuatu yang membuat darah Joko seakan berhenti mengalir. Sepasang mata putih pucat, dengan pupil hitam kecil yang menatap lurus ke arahnya. Joko terdiam, tak mampu bergerak, tak mampu berteriak. Matanya terpaku pada sosok itu, lalu perlahan. Wajah itu muncul lebih jelas, wajah perempuan, kulitnya pucat kebiruan, bibirnya merah gelap, basah seperti baru saja meminum darah. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah, dan di bawah kepalanya tergantung sesuatu. Organ tubuh, usus yang menjuntai, bergerak pelan seperti ular hidup. Darah menetes perlahan dari sana. Tetes, tetes, tetes. Jatuh ke lantai, tepat di depan Joko. Joko. Suara itu keluar dari mulut makhluk itu. Bibirnya menyeringai lebar, menampakkan gigi-gigi yang tajam dan kotor. Joko mundur satu langkah, lalu dua langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Jangan dekat, katanya terbata. Namun makhluk itu justru tertawa. Hehehehehe. Tawanya menggema di dalam rumah, membuat telinga Joko berdenging. Tiba-tiba, brak. Sebagian atap jebol, kayu pecah dan jatuh ke lantai. Dan makhluk itu turun, melayang perlahan di dalam rumah. Tubuhnya hanya kepala dan organ yang menggantung, berputar-putar di udara. Matanya tak lepas dari Joko. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Bau darah, bau bangkai, bau kematian. Joko hampir muntah. Ia mundur, hingga punggungnya menabrak dinding. Tidak ada jalan keluar. Makhluk itu semakin mendekat, perlahan, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Joko. Darahmu hangat, bisiknya. Suaranya kini terdengar lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Dalam kepanikan, tangan Joko meraba-raba di sekitarnya. Ia menemukan lampu minyak di atas meja kecil. Tanpa pikir panjang, ia melemparkannya ke arah makhluk itu. Perang lampu. Pecah, api menyambar minyak yang tumpah. Cahaya tiba-tiba membesar. Makhluk itu menjerit. Arah! Suaranya melengking tinggi, menusuk telinga. Ia mundur cepat, berputar liar di udara, seolah cahaya dan api itu menyakitinya. Joko tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung berlari ke pintu dan membukanya. Namun saat ia hendak keluar, langkahnya terhenti. Di luar, desa itu gelap gulita. Tidak ada satupun lampu menyala. Tidak ada suara manusia. Tidak ada kehidupan. Hanya kabut tebal dan suara angin yang berbisik, seolah seluruh desa telah menghilang. Ini apa? Bisik Joko panik. Dari belakangnya suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih marah. Joko. Joko menoleh perlahan. Makhluk itu kembali mendekat. Matanya kini merah menyala. Wajahnya berubah lebih mengerikan. Dan kali ini, ia tidak tertawa. Ia lapar. Joko menjerit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ia berlari ke arah desa, berharap menemukan seseorang. Namun yang ia temukan hanya jalan kosong, rumah gelap, dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara kabut.
Dan di atas langit, sosok itu mengikuti, melayang, mengitari, menunggu. Malam itu, Joko tidak lagi hanya menjadi saksi, ia sudah menjadi bagian dari teror, dan sesuatu itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Napas Joko tersengal-sengal saat akhirnya ia berhenti berlari. Kakinya terasa lemas, dadanya seperti terbakar. Ia bersandar pada batang pohon besar di pinggir desa, mencoba menenangkan diri di tengah gelap yang mencekam. Namun yang membuatnya lebih takut bukanlah kelelahan, melainkan kesadaran bahwa desa itu benar-benar berubah. Tidak ada cahaya, tidak ada suara manusia, seolah seluruh desa Karangireng mati dalam satu malam. Ini nggak masuk akal, gumam Joko dengan suara gemetar. Ia menoleh ke belakang. Rumahnya terlihat samar di balik kabut. Atapnya yang jebol tampak seperti mulut menganga. Dan di atasnya, sesaat ia melihat bayangan melayang. Sebelum menghilang ke dalam gelap, Joko langsung menjauhku. Ia tidak berani kembali. Dengan langkah tertatih, Joko mencoba mencari rumah warga lain. Ia mengetuk beberapa pintu. "Pak, Bu, tolong buka." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras, tetap sunyi. Namun saat ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba, krek, salah satu pintu terbuka sedikit. Joko menoleh cepat. Dari celah itu, sepasang mata tua menatapnya. "Mbah, tolong saya," kata Joko hampir menangis. Pintu itu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri Mbah Sari. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, namun sorot matanya tajam. "Masuk cepat," bisiknya. Joko tidak berpikir dua kali. Ia langsung masuk dan pintu ditutup rapat. Di dalam rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Namun berbeda dengan rumah Joko, di sini terasa lebih hangat. Di setiap sudut tergantung benda-benda aneh, ikat daun kering, kain hitam bertuliskan simbol, dan beberapa botol berisi cairan keruh. Joko duduk dengan tubuh masih gemetar. Itu datang ke rumah saya," katanya terbata. Mbah Sari tidak terlihat terkejut. "Sudah aku duga," jawabnya pelan. Joko menatapnya. "Apa maksudnya, Mbah? Kenapa itu mengejar saya?" Mbah Sari duduk di hadapannya. Ia menghela napas panjang, seolah menimbang sesuatu. "Kamu sudah melihat wujudnya. Berarti kamu sudah masuk ke dalam lingkaran." "Lingkaran apa?" tanya Joko. Nenek itu menatapnya dalam-dalam. "Lingkaran tumbal." Joko merasakan jantungnya berdegup keras. "Apa maksud Mbah tumbal?" Mbah Sari terdiam sejenak, lalu mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, desa ini tidak seperti sekarang. Ramai, subur. Semua orang hidup cukup. Ia menatap ke arah jendela, seolah melihat masa lalu. Tapi semuanya berubah saat seorang perempuan datang ke desa ini. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian. Perempuan itu seorang dukun, cantik, tapi dingin. Ia menawarkan kekayaan pada warga. Katanya, siapapun yang mau bersekutu, hidupnya akan berubah. "Dan warga percaya?" tanya Joko. Don Mbah Sari tersenyum pahit. "Manusia, kalau sudah butuh uang, bisa melakukan apa saja." Dukun itu, lanjut Mbah Sari, melakukan ritual terlarang. Ia mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi, ilmu untuk mendapatkan dikedaya pembatas umur panjang kri, namun ada harga yang harus dibayar. Ia harus berubah menjadi kuyang, makhluk yang hidup dari darah manusia. Awalnya, hanya satu korban, kata Mbah Sari lirih. Tapi lama-lama, makhluk itu tidak bisa berhenti. Joko menelan ludah. Terus, kenapa warga tidak melawannya? Mbah Sari menatapnya tajam. Karena mereka ikut menikmati hasilnya. Joko terdiam. Maksudnya, setiap kali kuyang itu mendapatkan tumbal, desa ini mendapat balasan, jawab Mbah Sari. Hasil panen melimpah, uang datang entah dari mana, penyakit hilang. Joko merasa mual. Jadi, warga sengaja membiarkan itu terjadi. Mbah Sari mengangguk pelan. Bahkan, mereka yang memilih siapa yang jadi tumbal. Ruangan itu terasa semakin sempit, semakin dingin. Joko merasakan kemarahan bercampur takut. Ini gila, ini pembunuhan, katanya. Bukan cuma pembunuhan, sahut Mbah Sari. Ini perjanjian. Joko menatapnya tajam. Perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Tiba-tiba, bruk, suara benturan terdengar dari atap rumah. Joko langsung menoleh ke atas.
Tubuhnya kembali tegang. Dia datang lagi. Bisiknya Mbah Sari tetap tenang. Ia mengambil sesuatu dari balik kain, sebuah jimat kecil yang terbuat dari anyaman akar dan tulang. Ia menggenggamnya erat. Selama kamu di dalam sini, dia tidak bisa masuk, katanya. Namun wajahnya tidak benar-benar tenang, seolah ia tahu. Itu hanya sementara. Suara di atas atap semakin jelas. Gesekan, langkah, dan suara cekikikan yang familiar. Joko. Suara itu memanggil lagi, lebih pelan, tapi lebih menyeramkan. Joko menutup telinganya. Kenapa dia terus manggil saya? Katanya hampir putus asa. Mbah Sari menatapnya dengan wajah serius. Karena kamu sudah dipilih. Joko terdiam. Apa? Nenek itu menarik napas panjang. Setiap Jumat Kliwon, warga harus memberikan satu tumbal, dan kali ini ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Nama kamu sudah disebut." Dunia Joko seolah runtuh. Tidak, enggak mungkin. Ia menggeleng lemah. Kenapa saya? Mbah Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Joko dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Karena kamu pendatang, katanya akhirnya. Dan karena kuyang itu sudah menandaimu sejak malam pertama. Di luar, suara itu semakin liar. Makhluk itu berputar-putar di atas atap, mengeluarkan suara tawa yang menggema, seolah menikmati ketakutan yang tumbuh di dalam rumah. Dan di dalam, Joko hanya bisa duduk terpaku, menatap kosong, menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak datang ke desa ini untuk memulai hidup baru. Ia datang untuk menjadi korban berikutnya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Joko masih duduk di dalam rumah Mbah Sari. Tubuhnya kaku, seperti kehilangan tenaga. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tumbal berikutnya adalah dirinya. Lampu minyak di tengah ruangan bergetar. Pelan tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup, menari mengikuti rasa takut yang makin membesar. Di luar, suara itu masih ada. Joko. Panggilan yang kini bukan lagi sekadar bisikan, tapi ancaman. Joko menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, saya nggak mau mati seperti itu. Suaranya pecah. Mbah Sari menatapnya dengan tenang, meski di matanya tersimpan kekhawatiran yang dalam. Kamu belum mati, tapi waktumu tidak banyak, katanya pelan. Joko menatapnya penuh harap. Mbah, tolong saya. Apa nggak ada cara buat keluar dari ini semua? Mbah Sari terdiam. Beberapa detik terasa sangat lama, lalu ia berkata, "Ada, tapi berbahaya." "Apapun saya lakukan," jawab Joko cepat. Mbah Sari berdiri, lalu berjalan ke sudut ruangan. Ia membuka sebuah peti kayu tua yang penuh debu. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa benda, daun kering, botol kecil, dan sebuah kain lusuh berwarna hitam. "Kuyang itu kuat, tapi bukan tak bisa dilawan," ucapnya. Joko mendekat, memperhatikan dengan serius. "Kita butuh sesuatu yang bisa mengikatnya, atau setidaknya membuatnya mundur." "Seperti tadi." "Jimat itu?" tanya Joko. Mbah Sari mengangguk. "Tapi itu hanya penahan sementara. Kalau kamu mau selamat, kamu harus memutus ikatan antara kuyang itu dan desa ini." Joko mengernyit. "Maksudnya, selama perjanjian itu masih ada, kuyang itu akan terus hidup dan terus mencari tumbal." Joko mulai mengerti. "Berarti harus menghentikan perjanjian itu?" "Ya," jawab Mbah Sari. "Dan itu artinya kamu harus berhadapan langsung dengannya." Joko terdiam. Bayangan makhluk itu kembali muncul di kepalanya. Kepala melayang, organ yang menggantung, mata merah yang lapar, tubuhnya langsung merinding. "Saya harus lawan itu?" Suaranya pelan. Mbah Sari menatapnya serius. "Kalau tidak, kamu akan jadi makanannya." Tiba-tiba, prak! Suara keras terdengar dari luar rumah, seperti pintu dibanting. Joko langsung menoleh. Langkah kaki terdengar, banyak, mendekat. Mbah Sari mematikan lampu minyak dengan cepat. Ruangan langsung gelap. "Diam," bisiknya. Joko menahan napas. Suara langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Lalu tok, tok, tok. Ketukan pelan di pintu, namun tidak ada yang menjawab. Ketukan itu berubah menjadi lebih keras. Tok, tok, tok. "Buka!"
Suara seseorang terdengar. Joko mengenali suara itu. Pak Lurah. Joko menatap Mbah Sari dengan panik. Mbah Sari hanya menggeleng pelan, memberi isyarat agar tetap diam. Namun di luar suara itu semakin keras. Joko, kami tahu kamu. Yuri, di dalam. Joko menggigit bibirnya. Kamu tidak bisa lari. Lanjut suara itu. Ini sudah keputusan bersama. Jantung Joko berdegup kencang. Ia perlahan mundur. Tapi sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, brak, pintu didobrak. Beberapa pria masuk dengan wajah dingin. Di antara mereka, Pak Lurah berdiri di depan. Matanya menatap Joko tanpa emosi. Sudah, cukup bersembunyi, katanya. Joko mundur, tubuhnya gemetar. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Suaranya penuh ketakutan. Pak Lurah tidak menjawab langsung. Ia hanya melangkah mendekat. Ini demi desa, katanya singkat. Demi hidup kami semua. Dengan mengorbankan saya, teriak Joko. Ya, jawab Pak Lurah dingin. Dan kamu harus menerimanya. Dua pria maju dan langsung menangkap Joko. Ia meronta. Lepasin saya, ini gila, kalian pembunuh. Namun tenaga mereka jauh lebih kuat. Joko ditarik keluar rumah. Ia menoleh ke arah Mbah Sari. Nenek itu hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Namun sebelum Joko benar-benar dibawa pergi, Mbah Sari melempar sesuatu ke arahnya. Sebuah jimat kecil. Joko menangkapnya refleks. Tatapan mereka bertemu sesaat dan dalam bisikan nyaris tak terdengar, Mbah Sari berkata, jangan menyerah. Joko dibawa ke tengah desa. Kabut mulai turun lebih tebal. Langit semakin gelap, meski belum Jumat Kliwon. Suasana sudah terasa seperti malam kutukan. Warga mulai berkumpul. Wajah mereka datar, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa iba. Di kejauhan, hutan tampak bergerak dan dari dalamnya, suara itu mulai terdengar lagi. Cekikikan panjang mendekat. Pak Lurah menatap Joko. Malam ini, kita serahkan kamu. Joko menatap semua orang di sekelilingnya. Tidak ada satupun yang menolong, tidak ada satu pun yang peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko benar-benar merasa sendirian. Namun di dalam genggamannya, jimat dari Mbah Sari terasa hangat, seolah menyimpan harapan kecil. Di atas langit, bayangan itu mulai terlihat, melayang, berputar. Dan kali ini, ia datang bukan untuk mencari, tapi untuk mengambil. Kabut turun semakin tebal, menyelimuti desa Karangireng seperti kain kafan raksasa. Udara terasa berat, dingin, dan berbau anyir. Joko berdiri di tengah kerumunan warga dengan tangan terikat, napasnya memburu, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Namun tak ada jalan keluar. Warga membentuk lingkaran rapat di sekelilingnya. Wajah mereka kosong. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya kepasrahan yang menyeramkan. Di depan, Pak Lurah berdiri dengan tangan di belakang punggung. Malam ini bukan Jumat Kliwon, kata Joko dengan suara gemetar, mencoba mencari logika. Kalian bilang, itu terjadi tiap Jumat Kliwon. Pak Lurah menatapnya datar. Dia sudah lapar. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat tubuh Joko dingin. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun bergesekan, ranting berderak dan kabut berputar seperti hidup. Warga mulai mundur beberapa langkah memberi ruang kosong di tengah lingkaran. Ruang itu untuk Joko. Dari kejauhan, suara yang sudah begitu ia kenal mulai terdengar lagi. Hehehehehehehe. Tawa itu melengking panjang, menggema di antara pepohonan Joko. Memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tangannya yang terikat perlahan menggenggam jimat pemberian Mbah Sari hangat aneh. Di tengah dingin yang mencekam, benda kecil itu terasa seperti satu-satunya yang hidup. Dia datang, bisik salah satu warga. Langit di atas tiba-tiba tampak bergerak. Bayangan hitam berputar, semakin besar, semakin jelas. Dan dalam hitungan detik, makhluk itu muncul, kuyang kepala perempuan dengan rambut panjang yang melayang liar. Organ tubuhnya menjuntai, basah oleh darah segar. Matanya menyala merah dalam gelap. Ia berputar di atas lingkaran warga, mengamati, mencari. Dan saat pandangannya jatuh pada Joko, ia berhenti, tersenyum. Joko, suaranya memanjang, penuh kenikmatan. Joko gemetar hebat, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketakutannya masih ada, tapi di balik itu muncul kemarahan. Ia menatap makhluk itu. Kenapa aku? Teriaknya. Makhluk itu tertawa. Kamu, sudah dipilih.
Suaranya seperti berlapis, antara manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Tiba-tiba, angin berhenti. Segala sesuatu menjadi hening. Kuyang itu perlahan turun. Mendekati Joko, semakin dekat. Semakin jelas bau busuk yang menusuk hidung. Darah menetes dari organ yang menggantung. Tetes. Tetes. Joko hampir muntah. Namun ia tetap berdiri, meski kakinya gemetar. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Joko merasakan sesuatu. Jimat di tangannya bergetar, hangatnya berubah menjadi panas, seolah bereaksi terhadap kehadiran makhluk itu. Kuyang berhenti, matanya menyipit, seperti merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Apa itu? Desisnya. Joko langsung mengangkat tangannya, menunjukkan jimat. Itu. Jangan dekat, teriaknya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu mundur sedikit. Warga yang melihat langsung gempar. Dia bisa menahan bisik seseorang. Namun kuyang itu tidak benar-benar takut. Ia hanya tertarik pada perlawanan. Ia berputar lagi di udara, lebih cepat, lebih liar. Tawanya kembali pecah. Kamu berani. Tiba-tiba, ia melesat cepat ke arah Joko, secepat kilat. Joko refleks mengangkat jimat itu ke depan. Arah! Makhluk itu menjerit keras saat mendekat, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya berputar mundur, menjauh beberapa meter. Namun tidak pergi, tidak cukup. Desisnya. Matanya kini menyala lebih terang, lebih marah, lebih lapar. Dalam sekejap, ia mengubah arah. Bukan ke Joko, tapi ke salah satu warga, seorang pria yang berdiri paling dekat. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak. Kuyang itu langsung menyambar. Ah! Jeritan memecah malam, darah menyembur. Warga lain panik, berlarian, lingkaran itu hancur. Joko terkejut. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana makhluk itu menyerang, cepat, kejam, tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pria itu jatuh tak bernyawa. Tubuhnya pucat, kering, seperti dihisap. Kuyang itu kembali melayang di udara. Mulutnya merah basah, matanya kembali tertuju pada Joko. Kalau bukan kamu, yang lain. Joko sadar sesuatu. Selama ia masih hidup, makhluk itu akan terus membunuh. Bukan hanya dirinya, tapi siapapun. Pak Lurah berteriak panik, "Tangkap dia! Jangan sampai lepas!" Beberapa warga kembali mengejar Joko. Namun kali ini, Joko tidak diam. Dengan sisa tenaga, ia berlari masuk ke arah hutan. "Kejar!" teriak seseorang. Namun tak ada yang benar-benar berani masuk terlalu jauh. Karena di dalam sana, bukan hanya Joko yang menunggu. Joko terus berlari, ranting melukai kakinya, duri merobek pakaiannya. Namun ia tidak berhenti. Di belakangnya, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih cepat, lebih mengerikan. Joko! Joko tahu ia tidak bisa lari selamanya. Dan cepat atau lambat, ia harus menghadapi makhluk itu. Di tengah hutan gelap, Kalimantan malam itu, perburuan baru saja dimulai. Dan kali ini, Joko bukan lagi hanya korban, ia adalah target utama. Hutan Kalimantan di malam hari bukan sekadar gelap, ia hidup, ia bernapas. Dan malam itu, ia menjadi saksi perburuan. Joko terus berlari tanpa arah. Kakinya tersandung akar, napasnya terengah, dadanya terasa seperti akan pecah. Namun ia tidak berani berhenti. Di belakangnya suara itu masih mengikuti. Joko! Suara yang kini bukan hanya panggilan, tapi janji kematian. Cabang-cabang pohon mencakar tubuhnya. Daun-daun basah menempel di wajahnya. Setiap langkah terasa seperti melawan. Sesuatu yang menahan, seolah hutan itu sendiri. Tidak ingin ia lolos. Akhirnya Joko berhenti. Ia bersandar pada batang pohon besar, hampir jatuh karena kelelahan. Kakinya gemetar, tangannya masih menggenggam jimat erat-erat. "Gua nggak bisa terus lari," bisiknya. Ia tahu itu, cepat atau lambat makhluk itu akan menemukannya. Dan saat itu tiba, tidak ada warga, tidak ada perlindungan, hanya dirinya. Dan sesuatu yang menginginkan darahnya. Tiba-tiba, angin berhenti, suara hutan menghilang, sunyi, sangat sunyi. Joko mengangkat kepala perlahan, matanya menatap ke sekeliling. Gelap, namun bukan gelap biasa. Ini seperti kegelapan yang mengawasi. Lalu, hehehehehe, tawa.
Itu kembali, dekat, sangat dekat. Joko menegang. Ia memutar tubuhnya perlahan. Dan di antara pepohonan, ia melihatnya. Kuyang itu melayang di antara batang pohon. Matanya merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar. Organ tubuhnya bergoyang pelan, meneteskan darah ke tanah. "Kamu lari," bisiknya. Suaranya kini lebih pelan, lebih dalam, lebih menyeramkan. Joko mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Namun kakinya terantuk sesuatu. Ia jatuh, tanah lembab menempel di tubuhnya. Jimat di tangannya hampir terlepas. Makhluk itu mendekat, perlahan, seolah menikmati momen itu. "Lelah," katanya. "Takut." Joko merangkak mundur. Napasnya kacau. Namun di tengah ketakutan itu, ia teringat sesuatu, kata-kata Mbah Sari. "Kalau kamu mau selamat, kamu harus memutus ikatan antara kuyang itu dan desa ini." Joko berhenti. Ia menatap makhluk itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat ketakutan, ia melihat sesuatu yang lain, kesempatan. "Kenapa? Kamu butuh tumbal?" tanya Joko tiba-tiba. Makhluk itu berhenti, matanya menyipit, seperti terkejut. "Tanpa itu, kamu mati ya?" lanjut Joko. Suaranya masih gemetar, tapi lebih tegas. Kuyang itu tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Joko, lalu perlahan tersenyum. "Pintar," katanya. "Jadi, selama desa itu masih kasih tumbal, kamu tetap hidup?" tanya Joko lagi. Makhluk itu tertawa pelan. "Mereka butuh aku." Joko mengernyit. "Mereka butuh kamu. Dan aku butuh mereka." Jawaban itu membuat Joko mengerti. Ini bukan sekadar makhluk yang berburu. Ini hubungan, perjanjian. Kalau begitu, Joko berdiri perlahan, meski tubuhnya masih gemetar. "Kalau perjanjiannya dihancurkan, kamu juga akan hilang, kan?" Untuk pertama kalinya ekspresi makhluk itu berubah. Senyumnya memudar, matanya menyala lebih terang. "Jangan," desisnya. Joko langsung tahu, ia benar. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, makhluk itu melesat cepat ke arahnya. Lebih cepat dari sebelumnya, lebih ganas. Joko refleks mengangkat jimat. "Arah!" Kuyang itu menjerit keras saat mendekat tubuhnya. Terpental mundur, namun kali ini tidak sejauh sebelumnya. Seolah ia mulai terbiasa. "Tidak bisa lama," katanya dengan suara terputus-putus. Joko sadar, jimat itu hanya sementara. Ia tidak bisa terus mengandalkannya. Makhluk itu kembali melayang, lebih tinggi, lebih cepat, berputar-putar di atasnya. Seperti predator yang menunggu saat tepat. "Kalau kamu tahu rahasia," katanya, "kenapa kamu masih hidup?" Joko menatapnya, tidak menjawab. Makhluk itu tertawa lagi. Namun kali ini, lebih dingin, lebih menyeramkan. "Karena aku mau kamu merasakan," bisiknya. "Takut sebelum mati." Tiba-tiba, suara lain terdengar dari kejauhan. Suara orang-orang warga desa. "Cari dia, jangan sampai lolos." Joko menoleh, cahaya obor terlihat di antara pepohonan. Mereka datang. Kuyang itu berhenti. Ia menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatap Joko. "Lari lagi," katanya pelan. "Biar permainan ini lebih lama." Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang ke dalam gelap. Joko berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, namun pikirannya mulai jernih. Ia tahu sekarang, ia tidak hanya harus lari. Ia harus menghentikan semua ini. Dari kejauhan, suara warga semakin dekat. Joko menggenggam jimat itu erat, matanya menatap ke arah desa. "Kalau perjanjian itu sumbernya," bisiknya, "berarti jawabannya ada di sana." Malam itu, Joko tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia mulai merencanakan sesuatu, namun ia tidak tahu bahwa di balik kegelapan hutan, sepasang mata masih mengawasinya, menunggu, tersenyum. Perburuan belum selesai, justru baru dimulai. Hutan itu seperti menelan Joko hidup-hidup. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin dalam, semakin jauh dari dunia manusia. Cahaya bulan hampir tak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Yang tersisa hanya bayangan hitam yang bergerak pelan, seolah mengikuti setiap gerak tubuhnya. Napas Joko terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat, tenggorokannya kering,
dan kakinya mulai kehilangan tenaga. Namun ia tidak berani berhenti, karena di belakangnya, sesuatu itu masih ada. Joko! Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih berat, tidak lagi seperti bisikan, tapi seperti panggilan yang menyeret jiwanya. Joko menoleh sekilas ke belakang, dan di antara kabut, ia melihatnya. Sosok itu melayang rendah mengikuti jalurnya di antara pepohonan. Rambut panjangnya berkibar liar, organ tubuhnya bergoyang seperti sesuatu yang hidup. Matanya merah, mengunci, mengincar. Kenapa nggak berhenti aja? Joko. Suara itu terdengar lagi. Kini seolah berada di samping telinganya. Joko langsung berlari lebih cepat. Ia menabrak ranting, terpeleset tanah basah, bahkan jatuh berkali-kali. Namun setiap kali jatuh, ia bangkit lagi. Tak peduli tubuhnya terluka, tak peduli napasnya hampir habis. Ia hanya punya satu tujuan, hidup. Namun akhirnya, kakinya menyerah. Ia tersandung akar besar dan terjatuh keras ke tanah. Bruk, tubuhnya menghantam tanah lembab. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Tenaganya habis. Joko terbaring, menatap langit yang tertutup daun. Napasnya berat, matanya mulai berair. Udah, selesai. Bisiknya pelan, angin berhenti. Hutan kembali sunyi, dan perlahan, suara itu datang lagi, lebih dekat, lebih jelas. Hehehehehe. Tawa melengking itu menggema di antara pepohonan. Joko menutup matanya sejenak, namun saat ia membukanya kembali, makhluk itu sudah ada di hadapannya, melayang. Sangat dekat, wajahnya terlihat jelas sekarang. Kulit pucat, hampir membiru. Bibirnya merah basah, dan matanya kosong, tapi penuh lapar. Kenapa lari? Bisiknya. Suaranya lembut, tapi mematikan. Joko tidak menjawab. Ia hanya menatap makhluk itu dengan napas tersisa. Takut mati. Lanjutnya, semua manusia sama. Joko menggenggam tanah. Lalu, perlahan dia mengangkat tangannya, menunjukkan jimat yang masih ia pegang. Makhluk itu langsung berhenti, matanya menyipit, seperti terganggu. Itu lagi. Desisnya. Jangan dekat, kata Joko, meski suaranya lemah. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya berputar pelan di udara, mengamati, menunggu. Lalu tiba-tiba, ia tersenyum, lebih lebar, lebih menyeramkan. Kamu mulai mengerti, katanya. Joko mengernyit. Apa? Kamu bukan cuma mangsa? Makhluk itu mendekat sedikit. Kamu bisa jadi bagian. Joko terdiam. Bagian apa? Makhluk itu tertawa pelan, seperti aku. Dunia Joko seolah berhenti. Apa maksudmu? Makhluk itu berputar sekali lagi, lalu berhenti tepat di depan wajah Joko. Darah, jiwa, dan rasa takut. Bisiknya, semua bisa diubah. Joko langsung menggeleng keras. Enggak, saya enggak mau jadi kayak kamu. Makhluk itu tertawa keras, tawa yang menggema panjang. Semua juga bilang begitu, katanya. Sebelum mereka berubah. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun di balik rasa takut itu, ia mulai berpikir. Ia teringat kata-kata Mbah Sari, putuskan perjanjiannya. Joko menatap makhluk itu. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa desa itu, kan? Makhluk itu berhenti. Diam. Joko melanjutkan. Suaranya mulai lebih tegas. Semua ini karena perjanjian, karena warga terus kasih tumbal. Makhluk itu perlahan tersenyum. Namun kali ini, senyum itu berbeda, lebih dingin. Dan kamu pikir, kamu bisa menghentikannya? Tanyanya. Joko berdiri perlahan meski tubuhnya gemetar. Saya harus coba. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya menatap, lalu berkata pelan, kalau begitu, kamu harus mati dulu. Dalam sekejap, ia melesat cepat. Joko refleks mengangkat jimat. Makhluk itu kembali menjerit. Namun kali ini, ia tidak mundur jauh. Ia hanya terpental sedikit. Tidak, cukup, katanya dengan suara kasar. Joko sadar jimat itu mulai kehilangan efeknya. Makhluk itu kembali melayang, lebih cepat, lebih agresif. Sekarang, giliran aku, katanya. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Dari kejauhan, Joko! Di sana, cahaya obor mulai terlihat. Warga desa, makhluk itu menoleh, lalu kembali menatap Joko. Lari lagi.
bisiknya. Biar aku tetap bermain. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Joko berdiri terpaku. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Namun satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar bertahan hidup. Ini tentang menghentikan sesuatu yang lebih besar. Dari kejauhan, warga semakin dekat. Joko menggenggam. Jimat itu erat, matanya menatap ke arah desa. Kalau ini harus diakhiri, bisiknya, maka harus malam ini. Dan tanpa ragu, ia berbalik bukan menjauh, tapi menuju desa, menuju sumber teror, menuju akhir dari perjanjian yang sudah berlangsung puluhan tahun. Namun di balik pepohonan, sepasang mata merah masih mengawasi, menunggu, tersenyum. Karena bagi makhluk, ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Terima kasih sudah menemani kisah di Pesugihan Berantai. Ingat, tidak semua yang kita cari layak untuk didapatkan. Karena setiap perjanjian selalu ada harga yang harus dibayar. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Dan tuliskan di kolom komentar, kisah apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jika kamu mendengar sesuatu memanggil namamu di malam hari, jangan pernah menjawab.